Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Herlina. Saya dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul tentang ilmu qiraat. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dari qiraat. Qiraat menurut bahasa adalah bentuk jamak dari qira'ah yang berarti bacaan. Bentuk masdar dari qira'a yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan qiraat menurut istilah ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, akan tetapi intinya sama. Menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyan fil Ulumil Quran, qiraat adalah suatu mazhab yang bermazhab pada salah seorang imam qurra yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Qur'anul Karim, dan qiraat tersebut bersanad langsung kepada Rasulullah SAW. Menurut Mana Al-Katan, qiraat ialah suatu aliran yang bermazhab kepada salah satu imam qurra yang berbeda dengan lainnya mengenai cara pengucapan Al-Qur'anul Karim. Menurut Profesor Dr. Haji Abdul Jalal, qiraat yaitu salah satu cara membaca Al-Qur'an yang selaras dengan kaidah bahasa Arab dan sanadnya mutawatir serta cocok dengan salah satu dari beberapa mushaf Utsmani. Menurut Abdul Azim Az-Zarkani, qiraat adalah suatu mazhab ataupun aliran yang mengikuti beberapa imam qurra yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Qur'anul Karim, disertai beberapa riwayat dan jalur yang telah disepakati. Menurut Dr. Nuruddin Atir di dalam kitabnya, qiraat adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara pengucapan kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an dan perbedaan-perbedaan dalam pengucapannya. Qiraat merupakan teknik membaca Al-Qur'an dengan aturan dan ketentuan tertentu. Dalam Islam, teknik ini dianggap penting untuk menghormati teks yang suci dan untuk menghindari salah tafsir dan pelafalan terhadap Al-Qur'an. Qiraat adalah bentuk jamak dari qira'ah, di mana qira'ah yang artinya membaca. Dengan kata lain, qira'ah secara harfiah berarti membaca, dan ilmu qiraat berarti ilmu tentang membaca. Ilmu qiraat dan ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Qur'an, namun keduanya berbeda. Sebagian ulama mendefinisikan ilmu tajwid sebagai pengucapan setiap huruf Al-Qur'an sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya. Qiraat adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Qur'an yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa Arab. Secara bahasa, qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah, bentuk masdar dari qiraah yang berarti membaca. Sebagai sebuah istilah, qiraat memiliki beberapa arti. Yang pertama, ilmu yang mempelajari bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan berbagai versi dalam membacanya. Yang kedua, semua perbedaan dalam membaca Al-Qur'an dari jalur yang disepakati oleh 7 imam. Yang ketiga, salah satu mazhab Al-Qur'an yang berbeda dari mazhab yang lain dalam hal pengucapan, pembawaan, serta periwayatan. Yang keempat, salah satu mazhab yang dipilih oleh salah satu imam yang berbeda dengan mazhab lainnya dalam hal pengucapan Al-Qur'an. Dan yang kelima, pengetahuan tentang cara pengucapan berbagai teks Al-Qur'an dan perbedaannya antara satu perawi dengan perawi lainnya. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa qiraat adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Qur'an yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa Arab, serta ilmu yang mempelajari berbagai macam bacaan Al-Qur'an yang berbeda antara satu qiraat dengan qiraat yang lain. Sebagai sebuah istilah, juga dapat merujuk pada berbagai bacaan Al-Qur'an yang dinisbatkan kepada seorang imam atau mazhab tertentu. Sejarah qiraat, yaitu cara membaca Al-Quran, itu bermula sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran dan Al-Quran itu berwujud. Khilaf bahasa ini dapat dilihat sebagaimana yang berlaku antara sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Utsman bin Hakim. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf, dan bacalah kamu mengikut apa yang mudah darinya." Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa terdapat khilafiyah bacaan ketika masa Rasulullah SAW.
Dan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW meminta supaya ketika Al-Quran itu diturunkan, meminta malaikat Jibril untuk menambah huruf, wajah, dan bacaan hinggalah berhasil jumlah 7 huruf. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian seusai Rasulullah SAW wafat, banyak kalangan sahabat yang pindah dari Madinah Al-Munawwarah, tinggal di bandar-bandar seperti Mekah, Damaskus, Basrah, dan Kufah. Mereka mengajar Al-Quran kepada penduduk setempat dengan apa yang mereka dengar dan ikuti sesuai lahjahnya. Pengajaran sahabat-sahabat ini kemudian tidak ada tentangan dari sahabat yang lain. Berarti dengan kata lain disetujui oleh sahabat lain karena tidak ada pertentangan. Sehingga kemudian dilanjutkan tabi'in belajar kepada sahabat-sahabat yang di luar Madinah itu. Kemudian pada saat kepemimpinan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu kan dibukukan Al-Quran, dibukukan mushaf Al-Quran, dan di saat itu ada beberapa khilafiyah. Kemudian ulama bersepakat membukukan Al-Quran mushaf itu sebagai jadi 6 mushaf. Dan pembagiannya itu menjadi 6 mushaf. Yang pertama 1 untuk sahabat Utsman itu sendiri, yang kedua disebar di Mekah, Syam, Kufah, Basrah, dan Madinah beserta para pengajarnya dan dengan qiraat sendiri-sendiri. Untuk di Madinah yaitu oleh sahabat Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah bin Sa'id ditugaskan untuk mengajar di Makkah. Al-Mughirah ibnu Abi Sahib diutus penduduk Syam, Abi Abdul Rahman al-Sulaimi untuk penduduk Kufah, dan Amir bin Qais untuk penduduk Basrah. Riwayat Ali Muhammad Daba. Kemudian di 100 tahun pertama Hijriah, umat Islam membaca Al-Quran berdasarkan apa yang diajar para sahabat dan tabi'in. Islam mendalami kaidah membaca Al-Quran dan bilangan mereka sangat ramai di kota Islam. Jadi ini 100 tahun pertama Hijriah ini umat Islam mempelajari Al-Quran dari sahabat-sahabat dan tabi'in. Berikut cara qiraatnya. Dan itu tetap mutawatir dan sesuai dengan mushaf Utsmani. Kemudian ada beberapa perbedaan. Ada ahlul bid'ah membaca Al-Quran secara menuruti keinginan sendiri, menafsu mereka. Jadi keluar dari cara baca yang mutawatir. Kemudian setelah ada khilafiyah, para ulama bersepakat untuk mengikuti imam qiraat setiap kali yang diantar mushaf dari mushaf Utsmani ini. Dan ciri-ciri keistimewaan imam qiraat seperti berikut. Pertama, imam yang masyhur. Kedua, thiqah. Yang ketiga, amanah dalam penakulan dan mempunyai ilmu yang bagus. Selain itu, imam-imam qiraat juga telah berkorban dengan menghabiskan usia mereka dalam pengajaran Al-Quran di kalangan mereka. Penduduk setempat juga mengakui ketakwaan mereka dan bacaan mereka tidak keluar dari penulisan mushaf. Dari Abi Jarrah, ditulis tahun 2001. Sejarah qiraat Al-Quran dapat ditelusuri pada masa awalnya turunnya Al-Quran hingga saat ini. Pada awal turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad memberikan perhatian khusus pada membaca ayat Al-Quran dengan benar. Pada masa itu, ilmu membaca Al-Quran dengan menisbahkan setiap bacaannya kepada imam pakar qiraat, yang mana salah seorang imam qurra berbeda dengan mazhab lainnya dan cara mengucapkannya. Perbedaan di sini tentunya disandarkan pada sanad-sanad yang dianggap sampai pada Rasulullah SAW. Pada masa selanjutnya, ilmu qiraat semakin berkembang dan imam qurra yang mengembangkan macam-macam qiraat yang berbeda. Pada masa kini, ilmu qiraat masih terus dipelajari dan dikembangkan oleh para ulama dan peneliti. Ilmu qiraat menjadi sangat penting dalam memastikan keaslian dan keautentikan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Pada zaman Rasulullah,
Qiraat lebih banyak tersebar secara lisan dan diajarkan dari guru ke murid. Jadi ini pas di saat zaman Rasulullah niku Al-Quran belum dituliskan, masih secara lisan dan diajarkan kemudian dari Rasulullah ke sahabat, kemudian sahabat ke murid-muridnya. Jadi ini guru ke murid secara lisan, belum seperti ini secara buku mushaf Al-Quran. Sering berkembangnya teknologi dan sistem pendidikan, kajian dan pembelajaran tentang qiraat pun berubah dan berkembang pesat hingga saat ini. Qiraat Al-Quran dapat ditelusuri kembali pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu ilmu qiraat berkembang di kalangan para sahabat Nabi yang mempelajari cara membaca setiap ayat Al-Quran dengan cara mempercayakan pembacaan setiap ayat kepada seorang imam. Sejarah qiraat dapat ditelusuri dari awal pewahyuan Al-Quran itu sendiri, sehingga saat ini banyak ilmu-ilmu qiraat. Berikut ini adalah fakta-fakta mengenai sejarah qiraat yang diambil dari beberapa sumber. Yang pertama, yang A, pada awal turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian khusus terhadap cara membaca ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Pada saat itu, ilmu membaca Al-Quran dilakukan dengan menisbatkan setiap bacaan kepada seorang imam qiraat yang ahli. Dan Al-Quran dari seorang imam diucapkan secara berbeda dengan imam mazhab lainnya. Yang kedua, atau yang B, para imam tersebut juga dikenal sebagai imam qiraah dan mereka yang sering disebut sebagai ulama qiraah. Banyak dari mereka yang menaruh perhatian pada studi qiraat dan di beberapa kota besar terdapat para ahli qiraat generasi. Yang C, ada berbagai pendapat mengenai kapan qiraat mulai diturunkan pada saat itu. Ada yang mengatakan bahwa qiraat mulai diturunkan di Mekah saat turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan qiraat itu berawal dari mulai diturunkan di Madinah setelah hijrah. Ketika banyak pas di Madinah itu ketika banyak mulai dialek-dialek karena banyak yang masuk Islam. Jadi dialek Arab itu berbeda-beda pas saat Madinah. Itu khilafiyahnya. Terus pada periode selanjutnya ilmu qiraat berkembang dan banyak imam Al-Quran yang mengembangkan aliran qiraat yang berbeda. Dengan berkembangnya qiraat dan qiraat itu dikembangkan oleh para ulama ilmu qiraat tersebut. Qiraat dianggap mutawatir. Dalam pembacaan Al-Quran adalah qiraat sab'ah. Yang paling dianggap mutawatir yaitu qiraat sab'ah atau qiraat 7 yang diriwayatkan oleh 7 imam. Qiraat diakui dan disepakati oleh para ulama dan benar-benar dari Al-Quran, mushaf zaman Utsmani. Saat ini yang E atau yang kelima, saat ini ilmu qiraat terus dipelajari dan dikembangkan oleh para ulama dan peneliti. Ilmu qiraat sangat penting dalam menjamin keaslian dan keautentikan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Telah ada sejak dari fakta sejarah di atas dapat disimpulkan bahwa qiraat atau cara membaca Al-Quran itu telah ada sejak awal mulanya diturunkannya Al-Quran dan berkembang hingga saat ini. Seperti yang di atas, qiraat yang mutawatir yaitu salah satunya qiraat sab'ah atau qiraat 7 yang diriwayatkan oleh Imam 7. Nanti dijelaskan di belakang tentang keberagaman dan macam-macam qiraat sab'ah ini. Di sini dapat disimpulkan bahwa qiraat cara membaca Al-Quran itu telah mulai sejak awalnya diturunkan Al-Quran itu sendiri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Ayun. Di sini saya akan presentasi tentang keragaman dan macam-macam qiraah. Macam-macam qiraah itu bisa ditinjau dari segi bilangan atau i'dadul qiraah dan dari segi sanadnya. Yang pertama, bilangan qiraah atau i'dadul qiraah.
Qiraah yang masyhur ditinjau dari segi bilangannya ada 3, yaitu qiraah sab'ah, qiraah asyrah, dan qiraah arba'ah asyrah. Qiraah sab'ah adalah qiraah atau bacaan yang mengikuti 7 imam qiraah. 7 imam tersebut yaitu Ibnu Amir, Ibnu Katsir, Asim Al-Quti, Abu Amr, Hamzah Al-Kufi, Imam Nafi, dan Al-Kasai. Sedangkan qiraah asyra adalah qiraah yang didasarkan kepada 10 imam qiraah, yaitu 7 imam yang sudah tersebut di atas ditambah 3 imam lagi. Adapun tiga imam itu yaitu Abu Ja'far Yazid bin Qaqqa Al-Qari, Abu Muhammad Yaqub bin Ishaq Al-Hadrami, dan Abu Muhammad Khalaf bin Hisham bin Su'lab. Qiraah arba'ah asyra adalah qiraah yang bacaannya disandarkan kepada 10 imam qiraah tersebut ditambah 4 imam lagi. 4 imam itu yaitu Hasan Al-Basri, Ibnu Muhaisi, Yahya Ibnul Mubarak, dan Abu Faraj Ibnul Ahmad. Dari segi sanad, Imam As-Suyuti menukil dari Ibnu Al-Jazari bahwa qiraat itu dibagi menjadi 6 bagian. Yaitu yang pertama qiraah mutawatir, yaitu qiraah yang diriwayatkan dari satu golongan dari golongan yang lain yang tidak dimungkinkan adanya kesepakatan untuk berdusta atau semisalnya. Qiraah ini merupakan qiraah yang sering dipakai pada umumnya. Yang kedua adalah qiraah masyhur, adalah qiraah yang memiliki sanad yang sahih dengan perawi yang adil, yang kuat hafalannya, dan yang dengan demikian qiraah masyhur ini juga sesuai dengan kaidah Arab dan mushaf Utsmani. Seperti qiraah yang disampaikan oleh 7 imam atau 10 atau juga oleh imam lainnya dari beberapa imam yang makbul. Yang ketiga adalah qiraah ahad, yaitu qiraah yang memiliki sanad yang sahih, namun qiraah ini menyalahi Rasim Utsmani dan kaidah Arab. Qiraat ini tidak memiliki kemasyhuran dan tidak dibaca sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian qiraah syadz atau qiraah yang menyimpang, yaitu qiraah yang tidak sah sanadnya. Yang kelima, qiraah maudhu' atau qiraah palsu adalah qiraah yang tidak ditemukan asal-usulnya, seperti qiraat yang dikumpulkan oleh Imam Muhammad bin Ja'far Al-Khuzai. Yang terakhir adalah qiraah mudraj, yaitu qiraah yang menyerupai hadis. Qiraah ini ditambahkan dalam beberapa qiraat sebagai penafsiran. Sedangkan menurut Imam Qadhi Jalaluddin Al-Balqaini, qiraah itu dibagi menjadi 3, yaitu mutawatir, ahad, dan syadz. Qiraah memiliki keragaman dan macam-macam yang berkembang sejak masa awal turunnya Al-Quran hingga masa kini. Keragaman qiraah tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam membaca Al-Quran yang disandarkan kepada imam-imam tertentu atau madhab-madhab tertentu. Keragaman qiraat ini memancarkan makna Al-Quran semakin luas dan memberi kelegaan pada umatnya. Dari keragaman dan macam-macam qiraat di atas dapat disimpulkan bahwa qiraat memiliki banyak variasi dan perbedaan dalam membaca Al-Quran yang disandarkan pada imam-imam tertentu atau madhab-madhab tertentu. Namun qiraat yang paling terkenal dan diakui oleh para ulama adalah qiraah sab'ah atau qiraah 7 yang diriwayatkan oleh 7 imam qura'. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wahiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Naimatul Mulaiha, NIM 23811300337. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang hikmah dari qiraah Al-Quran. Adapun hikmah dari qiraah Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat persatuan umat meskipun ada perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Hal ini tidak merusak persatuan umat Islam. Sebaliknya, keragaman dalam qiraah Al-Quran justru memperkuat persatuan dan umat Islam. Selanjutnya, yang kedua, menyelamatkan umat. Keragaman qiraah Al-Quran memberikan umat Islam keleluasaan dalam membaca Al-Quran.
Hal ini memungkinkan setiap orang untuk memilih qiraah yang paling mudah dipahami dan diucapkan. Yang ketiga, memudahkan ibadah Islam. Keragaman qiraat dalam Al-Quran memungkinkan setiap orang untuk memilih qiraat yang paling mudah dipahami dan diucapkan. Hal ini memudahkan umat Islam dalam beribadah, terutama dalam membaca Al-Quran. Yang keempat, menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Perbedaan cara membaca Al-Quran tidak mengurangi kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Sebaliknya, keragaman qiraat Al-Quran menunjukkan kemukjizatan Al-Quran yang diriwayatkan dengan cara yang berbeda-beda, namun tetap memiliki makna yang sama. Yang kelima, menjaga keaslian Al-Quran. Keaslian Al-Quran dijaga dengan adanya keragaman qiraat Al-Quran. Sebuah qiraat yang memenuhi kriteria tertentu adalah qiraat yang benar dan tidak dapat ditolak, tetapi harus diterima. Yang keenam, menjaga keaslian dan autentisitas Al-Quran. Yang ketujuh, memperdalam pemahaman nilai-nilai keislaman. Yang kedelapan, menunjang apresiasi terhadap bahasa Arab dan seni membaca Al-Quran. Yang kesembilan, menjaga kehusuan dan konsentrasi dalam membaca Al-Quran. Yang kesepuluh, keragaman qiraat memiliki hikmah yang sangat penting bagi umat Islam. Yang kesebelas, memberikan kelegaan pada umat. Yang ke-12, menunjukkan bahwa kitab Allah terpelihara dari penyimpangan. Yang ke-13, mempermudah umat dalam urusan qiraat dan meringankan umat dalam hal ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.